Ada seorang pelawak, Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Di Eropa sana. Jadi Bapak Ibu, dia melawak. Jadi lawakannya ini Bapak Ibu mencontohkan, mentutorialkan orang yang meninggal dunia. Orang yang overdosis. Ternyata betul Pak, dia terkena serangan jantung ketika melawak. Ketika dia bergemetar seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah lawakannya orang-orang tertawa. Padahal dia sedang merenggang nyawa. Berapa banyak Pak pemain sepak bola ketika bermain sepak bola meninggal di lapangan. Meninggal di lapangan. Main bulu tangkis meninggal di lapangan. Cuci darah 2 kali dalam sepekan. Lalu asbab karena cuci darahnya dia meninggal dunia, sampaikan berita gembira untuknya. Sampaikan berita gembira untuknya, karena sungguhnya apabila dia sabar menjalani semua cobaan yang Allah Ta'ala berikan, berupa apa? Cuci darah yang dia jalani 2 kali sepekan, itu akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Berapa banyak para da'i, para ustadz yang berceramah, lalu ketika di tengah ceramahnya dia meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentukan kematianmu dengan kebiasaan hari-harimu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kematian itu tidak melihat usia, keadaan ataupun kondisi. Orang sehat mati, orang sakit mati, anak muda mati, orang tua mati. Dan orang yang sakit belum tentu dia akan sebentar lagi akan mati. Orang sehat belum tentu akan lama hidupnya. Wahai saudaraku Billy, ucapkan la ilaha illallah. Ketika kau mampu mengucapkannya, ketika kau mampu untuk melafazkannya, surga akan menjadi milikmu. Ucapkan la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kepada tema berikutnya, yang mana dalam khutbah panjangnya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan-pesan untuk umatnya, umat akhir zaman. Di antara pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam As-Saghir jilid 2 halaman 261, nomor hadits 1132. Yang mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang mana dari sahabat Anas ibn Malik, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tandanya adalah munculnya atau banyaknya kematian yang datang secara mendadak. Dalam makna hadits, Bapak Ibu, di sini Nabi berkalam wa ayyadhhara mautul fujaah. Banyaknya kematian secara mendadak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mati mendadak itu Bapak Ibu tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Mati secara mendadak, tidak memiliki riwayat penyakit, tidak punya riwayat hipertensi, tak punya keluhan di jantung, tidak punya keluhan pada organ-organ tertentu pada bagian tubuh, tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kematian itu tidak melihat usia, keadaan ataupun kondisi. Orang sehat mati, orang sakit mati, anak muda mati, orang tua mati. Dan orang yang sakit belum tentu dia akan sebentar lagi akan mati. Orang sehat belum tentu akan lama hidupnya. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat akan kematiannya, lalu mempersiapkan bekal-bekal terbaik sebelum kematian itu datang kepadanya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kematian mendadak ini ternyata menjadi sebuah pandangan khusus oleh para ulama. Yang mana kalau dalam istilah medisnya Bapak Ibu, serangan jantung. Serangan jantung. Dan itu Bapak Ibu dapat kita saksikan bersama-sama, bahwasanya di akhir zaman sekarang ini kita menyaksikan, kita mendengar fulan ataupun fulanah, dia sehat, tadi bertemu dengannya. Dia bugar, tadi habis main futsal dengannya. Dia sehat, tadi habis main bulu tangkis dengannya. Dia sehat, tadi habis meeting dengannya. Dia sehat, tadi habis rapat dengannya.
atau habis touring dengannya, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Bapak Ibu ada dua sikap para ulama ya dalam menilai atau mengkritisi sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Pertama, kematian mendadak untuk orang-orang kafir itu merupakan sesuatu azab yang berlaku untuk mereka. Sementara orang-orang munafik atau orang-orang fasik, kematian mendadak itu bagian dari kemurkaan Allah untuknya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada hadis yang dibawakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya kematian mendadak itu Bapak Ibu merupakan keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan, takhfif. Mautul faja'ah takhfif al-mu'min. Kematian mendadak adalah keringanan, takhfif alal mu'min, ya, terhadap seorang mukmin, dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir Bapak Ibu, kematian mendadak bagi mereka itu merupakan azab yang Allah berikan untuk mereka. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang sifatnya seperti fasik, munafik, yang hobinya melakukan maksiat kepada Allah, yang hobinya melakukan kedurhakaan kepada Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat? Kembali kita kepada kaidah, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia wafat dalam keadaan joget, dugem, menggibah atau fitnah, bisa jadi kebiasaannya ketika sehat, ketika segar, ketika bugar itu hobi karaokean, hobi dugem, hobi yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kematianmu menentukan kebiasaanmu. Engkau terbiasa membaca Al-Quran, engkau terbiasa menghidupkan salat malam, engkau terbiasa mengerjakan duha, engkau terbiasa berpuasa di siang hari seperti sunnah Senin, sunnah Kamis dan segala macamnya. Nah, kebiasaan engkau ini akan membawakan engkau pada kematianmu. Berapa banyak Bapak Ibu kita perhatikan ada imam yang ketika memimpin salat, lalu pada sujud kedua dari rakaat kedua ketika subuh tak bangkit lagi Bapak Ibu. Allah cabut nyawanya, Allah cabut ruhnya melalui malaikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia wahuwa sajidun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para dai, para ustaz yang berceramah, lalu ketika di tengah ceramahnya dia meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentukan kematianmu dengan kebiasaan hari-harimu. Mulai sekarang Bapak Ibu, terbiasalah berbuat baik, terbiasalah untuk mengerjakan kebaikan. Walau kita tak dihargai oleh orang, walau kita tak dihargai oleh orang, walau kita tak mendapatkan kebaikan serupa dari orang yang telah kita berbuat baik dengannya. Karena sungguhnya kebaikan itu akan abadi menjadi pemilik orang-orang mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematianmu itu merujuk kepada kebiasaanmu. Dan orang-orang beriman tentunya Allah Ta'ala, kenapa kalau kita melihat histori atau sejarah Bapak Ibu seperti Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Bapak Ibu menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, Nabi mengalami sakit yang cukup parah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya sanak famili Bapak Ibu, ya, dia sakit gagal ginjal contohnya, cuci darah 2 kali dalam sepekan. Lalu asbab karena cuci darahnya dia meninggal dunia, sampaikan berita gembira untuknya. Sampaikan berita gembira untuknya, karena sungguhnya apabila dia sabar menjalani semua cobaan yang Allah Ta'ala berikan, berupa apa? Cuci darah yang dia jalani 2 kali sepekan, itu akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabi itu kekasih Allah Bapak Ibu. Nabi kekasih Allah. Tempat kembali Nabi adalah surga. Tempat kembali Nabi pastinya adalah surga. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dan yakin Nabi tempatnya adalah surga. Nah, kalau ada oknum ataupun sekte ataupun kelompok yang mengatakan Nabi tak dijamin masuk ke dalam surga, kita pastikan orang ini adalah orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi ketika diundang ke sebuah jamuan, waktu itu dikisahkan Nabi dijamu oleh wanita Yahudi pada peristiwa Khaybar Bapak Ibu, kalau saya tak salah itu di kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Waktu itu Nabi dijamu. Nabi kan suka paha kambing Pak.
Nabi itu suka paha kambing. Pokoknya jamuan yang diberikan ke Nabi, Nabi itu paling suka makan daging paha kambing. Lalu wanita Yahudi ini Bapak Ibu membubuhkan racun di atas daging paha kambing tersebut. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mudah nggak bagi Allah menyampaikan sebuah pengetahuan ke Nabi sebelum Nabi menyantap beberapa potong daging paha kambing itu, menyampaikan kepada Nabi dengan perkataan, "Ya Muhammad, jangan kau makan, daging itu telah dibubuhi oleh racun." Mudah nggak bagi Allah Pak untuk menginformasikannya kepada Nabi melalui Jibril alaihissalam? Mudah nggak Pak? Mudah nggak Pak? Tapi kenapa seperti seakan-akan Allah Ta'ala memberikan jeda atau membiarkan Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwasanya orang baik, orang saleh, para nabi, para rasul tak lepas dari ujian dan tak lepas dari cobaan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bapak Ibu bohong, ya, bohong. Kami katakan bohong, kita katakan bohong, mengaku beriman kepada Allah tapi enggak Allah coba. Enggak mungkin. Allah ketika mengetahui keimanan seorang hamba, pasti Allah uji, Allah coba hamba tersebut. Ada yang diuji dengan finansial, ekonomi, ada yang diuji dengan penyakit yang menahun, ada yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan iparnya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya. Kita semua Bapak Ibu punya ujian masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, setelah Nabi menyantap beberapa potong daging paha kambing tersebut, lalu turunlah Jibril alaihissalam, ya, dikatakan menyampaikan ke Nabi bahwasanya daging itu telah diracun. Dalam versi lain, asap yang keluar, yang mengepul dari daging paha kambing itu berbicara, berkata ke Nabi, "Ya Muhammad, jangan kau makan dagingku ini, jangan kau makan aku ini, karena aku telah diracun oleh wanita Yahudi." Dan beberapa sahabat dikatakan Bapak Ibu tumbang meninggal dunia. Dikarenakan apa? Telah termakan olehnya dan tak kuat menahan efek racun tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi dalam pangkuan Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Aisyah, sungguh masih terasa olehku rasa sakit dari efek racun pada peristiwa Khaybar." Nah, nampak tuh Bapak Ibu. Jadi ketika kita meninggal, sebelumnya kita menjalani beberapa kemoterapi bagi para penderita kanker, atau kita menjalani radioterapi, atau kita menjalani pengobatan yang bertahun-tahun sifatnya, sampaikan kepada mereka Bapak Ibu berita gembira, Allah hapuskan dosa-dosa mereka sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu dalam banyak riwayat, doanya orang-orang sakit itu terkabulkan Pak. Jadi Bapak kalau datang berziarah menjenguk orang sakit, Bapak minta doa ke mereka. Doa mereka itu terkabulkan, mustajab Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya di sini Bapak Ibu, orang mukmin, orang beriman sebelum menghadap Allah ada ujian-ujian yang dia lalui, ada ujian-ujian yang dia dapatkan. Jadi oleh karenanya kematian mendadak menurut satu pendapat atau menurut beberapa pendapat ulama itu bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang munafik itu merupakan bagian bentuk dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk dirinya. Adapun kematian mendadak bagi orang-orang beriman itu merupakan takhfif. Takhfif itu keringanan Bapak Ibu. Setidaknya apa? Dia tak begitu merasakan sakitnya sakaratul maut, atau dia tak begitu merasakan bagaimana sulitnya merasakan sakit yang bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudaranya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa dampak kematian mendadak, dia tak bisa dan tak sempat membuat wasiat, tak sempat memberikan wasiat, tak sempat bertemu dengan yang lain sebagainya, entah ada hutang piutang dan segala macam yang perlu diselesaikan. Jadi oleh karenanya orang-orang beriman itu selayaknya mereka berdoa ketika habis sholat atau ketika di waktu-waktu mustajab, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Jadi Bapak Ibu, kematian mendadak merupakan tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Sekarang saya tanya kepada Bapak, banyak nggak Pak orang-orang yang kita kenal masih muda Pak tiba-tiba meninggal dunia? Banyak Pak? Banyak Bu? Bahkan Bapak Ibu ada seorang artis ternama, kita tak sebut nama,
Dan kita tak katakan dia termasuk orang yang Allah murkai, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa, Pak. Oh, dia mati mendadak berarti Allah murka kepadanya. Nggak bisa begitu, Pak. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, kita hanya membacakan beberapa komentar ataupun pendapat para ulama tentang kematian mendadak tersebut. Nah, ada seorang artis ternama Bapak Ibu, seorang akademisi juga, seorang artis juga, cantik perempuan. Paling pintar menjaga kesehatannya. Yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, di usia senja cantiknya, masih cantik Bapak Ibu, wajahnya masih cantik, rupanya masih segar. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak menunjukkan fisiknya itu ke ciri-ciri dia itu orang yang tua gitu Bapak Ibu, saking pintarnya merawat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang bekerja, istirahat sebentar, meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang seperti ini banyak terjadi, Pak. Dan itu bisa saja terjadi pada kita. Jadi bukan hanya artis, bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, bukan hanya aktor, bukan hanya ustadz, bukan hanya pemain sepak bola. Berapa banyak, Pak, pemain sepak bola ketika bermain sepak bola meninggal di lapangan. Main bulu tangkis meninggal di lapangan. Ketika main sepeda ada, Pak, saya pernah dapat cerita kawan udah jelas, Pak, udah nggak mampu, Pak, untuk menempuh perjalanan 10 kilo, Pak, ditempuhnya, Pak, bersama kawan-kawan. Agak berat nafasnya, tiba-tiba, Pak, oleng ke sebelah kiri, jatuh, meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian mendadak itu bisa saja mendatangi kita, menimpa kita. Maka kaedahnya, engkau bisa menentukan kematianmu sesuai dengan kebiasaanmu. Ketika kau terbiasa berbuat baik, maka kebaikan itu akan menyertaimu ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, oleh karenanya kenapa, Pak, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Muluk sebelum tidur? Apa keutamanya, Pak? Apa manfaatnya, Bu? Kita diampunkan dosa-dosa kita, Pak. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah zikir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, bahwasanya ketika seorang hamba itu membaca zikir ini sebelum tidurnya, apa zikir itu, Ustaz? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita membacanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak baca ini Bapak Ibu, Bapak baca, Bapak meninggal, Ibu meninggal di pertengahan tidur, maka tidak akan ada yang dapat menghalangi Bapak Ibu untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ringkas, mudah untuk kita praktekkan, mudah untuk kita amalkan. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikannya sebelum kita tidur. Bapak Ibu, banyak enggak orang ketika tidur meninggal dunia, Pak? Banyak nggak Bapak Ibu ketika tidur terjadi henti jantung? Jantung berhenti untuk berdetak ketika tidur, Pak. Meninggal dunia ketika tidur. Makanya beberapa sunnah diantaranya apa Bapak Ibu? Witir sebelum tidur, mengambil wudhu sebelum tidur, merupakan sesuatu yang akan dapat memberikan kebahagiaan bagi kita ketika kita meninggal di pertengahan tidur kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kematian mendadak, maka mintalah kepada Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari kematian yang mendadak. Izinkan kami sebelum kami bertemu dengan Engkau ya Rabb, izinkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami bertemu dengan Engkau dalam keadaan kami bertaubat kepada Engkau, dalam keadaan kami Engkau bersihkan dosa-dosa kami melalui ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada kami. Dapat dipahami, Pak? Dapat dimengerti, Bu? Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, korelasi antara kematian mendadak dengan talqin itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting sekali. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mendadak, Bapak Ibu, bagaimana mungkin orang bisa mentalkinkannya, Pak? Ya enggak, Pak? Orang aja enggak tahu dia meninggal, Pak. Ada seorang pelawak, Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Di Eropa sana. Jadi Bapak Ibu, dia melawak. Jadi lawakannya ini Bapak Ibu mencontohkan, mentutorialkan orang yang meninggal dunia.
Orang yang overdosis. Ternyata betul Pak, dia terkena serangan jantung ketika melawak. Ketika dia bergemetar seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah lawakannya orang-orang tertawa. Padahal dia sedang merenggang nyawa. Saya lupa nama pelawaknya Pak. Saya lupa nama pelawaknya Bu. Orang-orang ketawa, orang-orang beranggapan, orang-orang mengira Bapak Ibu dia sedang melawak pura-pura mati. Padahal mati benaran Bapak Ibu. Dan taunya setelah banyak orang tertawa atas lawakannya yang mencontohkan seperti seakan-akan dia mati, ternyata mati benaran. Beberapa saat setelahnya dia nggak bangun-bangun lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah jadi oleh karenanya kapan kita bisa mentalkinkan, itulah dampak buruknya Pak kalau kita meninggal mendadak tuh Pak. Nggak bisa dijenguk, nggak bisa ditalkinkan, nggak sempat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Terlebih lagi bagi mereka orang-orang fasik, orang-orang munafik Pak. Kalau orang-orang beriman tentunya kebiasaan baik yang mereka kerjakan menghantarkan mereka kepada kematian yang baik pula. Nah, kita berbaik sangka dengan zikirnya, dengan Qur'annya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dia diwafatkan di atas kebaikan tersebut. Jadi Bapak Ibu, talqin itu perlu untuk kita ketahui. Talqin itu perlu untuk kita pelajari. Talqin itu perlu untuk kita fahami bahwasanya banyak orang Pak pandai memandikan jenazah. Paham memandikan jenazah, ngerti memandikan jenazah, tapi nggak ngerti fikih talqin Bapak Ibu. Coba Pak, di antara kita di sini siapa yang bisa mentalkinkan orang Pak, atau terbiasa mentalkinkan orang sebelum meninggal dunia? Coba angkat tangan Pak, ada? Saya Bapak Ibu mentalkinkan orang dari tahun 2009 sampai tahun 2024. Banyak kisah yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ada yang meludah, ada yang bercarut, ada yang memaki. Ada Bapak Ibu di Taman Karya, Pak baca la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah, lalu dia minta saya mendengarkan bacaan surat Al-Muluk yang dihafal. Setelah itu apa Bapak Ibu? Meninggal dunia. Nah, nampak tuh Pak? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, talqin itu harus dipahami oleh setiap muslim ataupun setiap muslimah. Setidaknya Bapak Ibu kita bisa mentalkinkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ibu kita, ayah kita. Dan talqin itu merupakan tuntunan, bimbingan yang wajib untuk dimengerti oleh setiap pihak agar mereka menjadi orang-orang yang bisa membimbing setidaknya keluarga mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ketika hidup Pak kita mampu mengucapkannya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika meninggal Pak belum tentu kita bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang mendorong itu Bapak Ibu adalah iman dan amal. Jadi oleh karenanya pada maghrib hari ini tak ada salahnya saya memberikan tutorial bagaimana cara mentalkinkan seseorang sesuai timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh Pak? Oke, Pak Billy coba berdiri. Bapak Ibu kita banyak yang mengerti tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Karena hampir rata-rata kita setidaknya kalaupun kita itu nggak melihat langsung, kita itu juga kadang-kadang dilibatkan oleh pembawa memandikan jenazah, atau setidaknya Bapak Ibu setidaknya kita pernah ikut pelatihan. Nah pelatihan talqin Pak itu yang jarang diedukasikan kepada kita. Padahal talqin itu pintu Pak, pintu. Kalau udah meninggal kita nggak tahu lagi Pak. Kalau talqin pintu Pak, kita bisa menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Harusnya Bapak Ibu kita tuh harusnya lebih paham tentang talqin. Kenapa? Talqin itu kita memberikan bimbingan, kita memberikan tuntunan yang sehingganya apa? Kita punya andil untuk menjembatani orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi baik Bapak Ibu, referensinya adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dan kitab Fiqhus Sunnah atau kitab-kitab klasik para ulama yang tentunya terkonsentrasi pada bidang fikih. Jadi Bapak Ibu dalam talqin ya, kalau kita mendapatkan orang yang kita talqinkan tersebut berada di rumah dan kita dipanggil, diamanahkan untuk mentalkinkannya, maka sebisa mungkin ketika kita sampai ke orang yang akan kita talkinkan tersebut, kita sebelum mentalkinkannya usahakan dalam keadaan berwudu dan mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli
sunnatal hajati rak'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Kenapa Ustadz harus pakai salat sunat hajat 2 rakaat? Kita minta pertolongan Allah, Pak. Wasta'inu bis sabri wassalah. Yang punya ruh siapa, Pak? Yang punya ruh siapa, Pak? Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada pada genggamannya. Yang punya ruh itu Allah, Pak. Kita minta ke Allah. Dengan cara apa kita minta ke Allah? Kita minta dengan cara kita mengerjakan salat sunat 2 rakaat, yaitu salat sunat hajat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan orang itu terbaring di arah yang salah, maka baringkan orang itu sesuai dengan arah kiblat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang mengarah ke kiblat itu kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Tidak ada dalil khusus yang mengatakan kaki, tidak ada dalil khusus yang mengatakan kepala. Jadi Bapak Ibu boleh kepala, boleh kaki. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengambil pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang menisbatkan diri kepada mazhabnya Imam Syafi'i, kaki lebih diutamakan untuk dihadapkan ke kiblat. Karena nanti pada yaumul mahsyar kita akan dibangkitkan sesuai dengan arah di mana kita berdiri, yaitu kita dibangkitkan sesuai dengan arah kiblat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba Pak Billy baring, telentang. Kaki menghadap kiblat, ya, kepala menghadap ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti ini posisi talqin itu Bapak Ibu. Kalau seandainya orang itu bisa kita kondisikan, Ustadz, saya diminta untuk mentalkinkan orang itu Ustadz, sementara dia berada di ranjang rumah sakit. Ranjang rumah sakit nggak bisa di setel-setel tanpa persetujuan manajemen pihak rumah sakit. Kalau kondisinya nggak bisa kita arahkan, Pak, karena keadaan atau kondisi, maka hal demikian tak mengapa untuk tak kita arahkan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mentalkinkan seseorang Bapak Ibu, maka kalau kita bisa mengarahkannya, arahkan pada posisi seperti ini. Paham Bapak Ibu? Mengerti sampai di sini? Oke, yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pihak yang mentalkinkan, ketika kita datang kepada orang yang akan kita talkinkan tersebut, kita duduk di sebelah telinga kanan, sifatnya sejajar. Sejajar, bukan di atas kepala. Banyak orang-orang Bapak Ibu, saya perhatikan, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Walau tak berdosa Bapak Ibu, tapi ini kesalahan, ya, kesalahan yang merujuk kepada adab. Bukan di kepala, tapi di sebelah telinga kanan, sejajar dengan sebelah telinga kanan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejajar dengan sebelah telinga kanan, lalu kita membimbingnya sesuai dengan hadits Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan athar, atau kalau kita mencari athar ataupun kita mendapatkan beberapa dalil yang dicontohkan oleh para ulama fikih, bahwasanya ada beberapa tuntunan atau bimbingan ketika kita mentalkinkan seseorang itu setelah kita duduk sejajar dengan telinga kanannya, tangan kiri kita menyentuh ubun-ubunnya, tangan kanan kita menyentuh dadanya. Coba buka Pak, biar ibu-ibu nampak Pak. Buka aja sitarnya Pak. Nampak Bu? Nampak Bu? Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa para ulama itu tidak menyukai kita itu duduk di kepala orang yang akan kita talkinkan tersebut? Kenapa Bapak Ibu para ulama tak menyukainya? Karena ruhnya orang-orang beriman tuh Pak dicabut dari sini Pak. Rohnya orang-orang beriman tuh Pak dalam banyak dalil itu dicabut dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ruhnya orang-orang beriman dicabut dari atas, sementara rohnya orang-orang kafir dicabut dari kaki. Makanya Bapak Ibu, kita dimakruhkan atau tak disukai duduk di atas kepala karena kita khawatirnya di samping su'ul adab, tak baik adabnya, kita menghormati atau kita memuliakan orang-orang yang akan lepas antara roh dan raganya. Jadi Bapak Ibu, yang paling mutawatir, yang paling banyak pendapat itu mengatakan duduk sejajar dengan
telinga kanan. Jadi Bapak Ibu, setelah itu tangan kiri kita memegang ubun-ubunnya, tangan kanan kita memegang dadanya. Makanya kembali kita kepada hukum asal, sama seperti memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Begitu pula talqin, laki-laki ditalqinkan oleh laki-laki, perempuan ditalqinkan oleh perempuan, kecuali mahram. Seperti suami mentalkin istri, istri mentalkin suami, anak mentalkin ibu, ya, ibu mentalkin anak laki-laki, anak perempuan mentalkin ayahnya. Kecuali mahram. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada hubungan mahram, laki-laki mentalkin laki-laki, perempuan mentalkin perempuan. Nah, makanya seperti yang kami katakan tadi, ada beberapa athar, tangan kiri menyentuh ubun-ubun, tangan kanan menyentuh dada. Kalau laki-laki mentalkinkan perempuan, tentu tersentuh area bagian sensitif dari seorang perempuan tersebut. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Dapat dia mengerti? Nah, Ustadz, kenapa ubun-ubun Ustadz? Pak, saya nggak akan kemukakan dalil karena dalilnya banyak Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengemukakan pengalaman saya. Dari tahun 2009 sampai tahun 2024 saya mentalkinkan orang, Pak. Hampir 98% Bapak Ibu orang yang akan meninggal itu, Pak. Ini pengalaman Pak ya, ini bukan dalil Quran ataupun dalil hadis, bukan aqwal ulama, bukan pendapat para fuqaha. Ini pengalaman saya Bapak Ibu, ya. Saya merasakan pergerakan tidak wajar pada areal ubun-ubun. Ini pengalaman saya, Pak. Ada pergerakan yang tidak wajar. Saya pernah tanyakan ke dokter spesialis syaraf, dokter nggak bisa jawab Bapak Ibu. Dokter nggak bisa jawab. Sama seperti ini Bapak Ibu, ada yang namanya seseorang itu Pak, dia itu setelah melewati masa kritisnya, ada namanya terminal lucidity. Artinya orang itu Pak menunjukkan tanda-tanda seperti dia akan sehat, makannya banyak, ya kan bukan? Ketawa-ketawa sebelumnya dia pikun, dia ingat kepada kita semua, itu tanda orang itu akan meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah fakta, bukan khurafat ataupun bukan mitos, karena berangkat dari pengalaman. Nah Bapak Ibu, saya ketika mentalkinkan itu Pak, tangan kiri saya ini Pak merasakan seperti adanya pergerakan yang tidak wajar pada areal ubun-ubun yang sifatnya berpindah-pindah, dan suhu yang dihasilkan pada ubun-ubun itu terkesan seperti panas atau hangat-hangat kuku Bapak Ibu, dan lebih cenderung melunak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya tangan kiri kita melembutkan Bapak Ibu, tangan kanan kita mendoakan. Apa doanya Ustadz? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allahumma yassir wala tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan persulit, karena sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Nah, jadi Bapak Ibu, itu doa yang kita baca ketika kita akan mentalkinkan orang yang akan kita talkinkan tersebut. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tukang talkin itu Pak cukup satu saja. Cukup satu saja Bu, nggak perlu 3, 4, 5. Saya pernah mendapat keadaan Pak yang mentalkinkan itu Bapak Ibu 5 orang. Jadi yang mana yang mau didengar? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini orang sedang proses sakaratul maut. Jadi tukang talqin cukup satu saja. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Tukang talqin itu nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup satu orang saja. Dan keluarga karib kerabat tidak perlu buat kehebohan. Kadang Bapak Ibu kami mentalkinkan, nangis anak gadisnya, nangis istrinya. Saya bilang jangan nangis dulu, tangisanmu membuat keresahan orang yang akan meninggal itu.
Ustaz nggak punya perasaan, kami dilarang menangis. Saya nggak melarang menangis, silahkan menangis, tapi jangan dekat orang yang akan ditalkinkan tersebut. Pak, bapak tahu dan sadar bapak sebentar lagi akan meninggalkan keluarga. Nah, ketika bapak ditalkinkan atau ibu ditalkinkan, tiba-tiba telinga bapak, telinga ibu mendengar tangisan anak gadis atau anak bujang yang paling bapak ibu sayang. Hati bapak sedih nggak? Hati ibu sedih nggak? Akhirnya apa? Hilang konsentrasi bapak ibu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini pintu bapak ibu, ini pintu. Pintu untuk menyelamatkan hamba Allah tersebut. Agar kita bisa menjembataninya untuk masuk ke dalam surga. Sesuai dengan janji Nabi alaihi salatu wassalam. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika sakaratul mautnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, satu talqin, satu motivasi. Bagaimana contohnya Ustadz? Dengarkan baik-baik. Wahai saudaraku Billy, ucapkan la ilaha illallah. Ketika kau mampu mengucapkannya, ketika kau mampu untuk melafazkannya, surga akan menjadi milikmu. Ucapkan la ilaha illallah. Selesai cerita Pak, habis. Actinglah sedikit Pak Billy, supaya lama habis cerita kita nih Pak. Ya Pak ya. Kalau selesai sekarang kan gak enak Pak. Kalau selesai 3 pertemuan lagi baru enak kan Pak? Ah, jadi acting dulu Pak Billy. Bagaimana cara actingnya Ustadz? La 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 la. Ah. La 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 la. Ah gitu. Coba acting Pak Billy. Ini bukan mempermainkan agama Bapak Ibu ya. Kita seandainya mendapatkan kondisi orang itu susah, karena nggak semuanya Bapak Ibu lancar mengucapkan la ilaha illallah. Ada masanya, ada kalanya kita mendapatkan fulan ataupun fulana yang susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan wahai Pak Billy, la ilaha illallah. Bisa main film kayak Pak. Jadi Bapak Ibu, nah kita telah mentalkinkan si fulan, kita telah membacakan atau menuntunkan la ilaha illallah kepada si fulan, sementara si fulan tak mampu dan tak bisa mengucapkannya. Akan kan Pak, ada kan kasus seperti itu kan Pak? Bahkan Bapak Ibu, ada orang yang sakratul mautnya itu Bapak Ibu bukan hanya berhari-hari tapi berbulan-bulan Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kami ingatkan kembali dan kami tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua yang pernah belajar ilmu hitam, yang pernah menuntut ilmu hitam, yang pernah bersekutu dengan jin, yang pernah berteman dengan mereka, mulai sekarang buang jauh-jauh, karena syaitan ikut campur dengan kematian seorang hamba. Kami mendapatkan fakta di lapangan, orang-orang yang bersekutu dengan jin, berteman dengannya, mengambil dia sebagai teman, lalu apa? Melakukan kesyirikan. Dampak yang paling besar untuk mereka itu adalah Allah persulit dalam sakaratul. Ingat Bapak Ibu, sumpah iblis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Setelah iblis diusir dari surga, iblis bersumpah kepada Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu wahai Allah, aku bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Di Bapak Ibu, posisi yang paling empuk bagi syaitan, bala tentara iblis, adalah bagaimana merekrut anak cucu Adam sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Dan posisi yang paling empuk itu Bapak Ibu adalah mereka ikut campur dalam kematian seorang hamba. Berapa banyak Pak syaitan menyesatkan orang yang akan mati itu Bapak Ibu dengan apa? Merusak akidahnya, merusak keyakinannya, merusak tauhidnya dan segala macamnya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Nah, ketika kita mendapatkan orang ini, kita talkinkan la ilaha illallah, kita bacakan la ilaha illallah, sementara dia tak mampu mengucapkannya dan nyawanya masih tergantung di dalam raga ataupun jiwanya, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kami pesankan kepada kita semua, sebisanya tukang talkin itu harus dan wajib paham ilmu ruqyah Pak.
Makanya tukang talqin tuh Bapak Ibu kalau bisa pilih betul orang-orang yang paham ilmu ruqyah. Karena ada masanya, ada kalanya dia akan bertempur dengan syaitan yang bercokol di tubuh orang tersebut. Nah, apa langkah berikutnya Ustadz? Kami sudah 3 hari, 7 hari, kami sudah 30 hari mentalkinkan orang ini Ustadz, sementara dia belum meninggal dunia. Cara berikutnya adalah akan kita praktekkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Habis waktu kita Mas? Oh masih ada? Oke, minta saya segelas air Pak. Saya kira udah habis tadi waktunya. Minta saya segelas air. Segelas air dalam gelas terbuka. Jangan hidup lagi Pak. Tidur aja. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kondisi kedua. Tadi kondisi pertama, telah kita kerjakan hajat 2 rakaat, telah kita lakukan doa Allahumma yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir, telah kita bimbing, sementara Pak Bilinya si fulan itu tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi langkah kedua Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh seorang pentalkin itu adalah dia memiliki pemahaman yang cukup matang dalam masalah ilmu ruqyah. Karena ada masanya, ada kalanya syaitan ikut campur dengan kematian seorang hamba. Apa langkahnya Ustadz? Mari kita lihat sama-sama. Menangis itu bukan sesuatu yang harus diekspos. Yang paling tahu dengan perasaan kita adalah kita. Jadi biarkan orang berkata apa tentang kita. Mau dia bilang kita nggak peduli, kita nggak sedih. Yang tahu dengan kita kan kita Pak. Yang tahu dengan kita adalah kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang niyahah. Niyah itu meratap. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak milik Ibu, Ibu milik Bapak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Salah. Bapak bukan milik Ibu, Ibu bukan milik Bapak. Bapak Ibu milik Allah. Betul Bu? Bingung ibu-ibu. Maksudnya apa Ustadz? Bu, Allah menitipkan suami ke ibu. Pak, oh Pak, Allah menitipkan ibu ke bapak. Titip Pak, titip. Sekarang saya menitip motor ke Mas Didik. Saya ambil motor itu Pak, apakah saya salah? Apakah Mas Didik boleh protes? Saya nitip motor Pak, Mas Didik, ini saya titip ke motor 30 tahun. Nanti 30 tahun ke depannya saya ambil motor itu. Apakah saya salah Pak? Tidak. Karena saya mengambil milik saya. Mas Didik nggak boleh protes. Sedih boleh, tapi protes jangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengambil suami kita, Allah mengambil istri kita, Allah mengambil anak kita, orang-orang beriman itu punya karakter. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah karakternya orang-orang beriman. Sedih oke, nangis iya, tapi protes jangan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan orang ini susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengambil segelas air Pak. Dalilnya adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Qur'an itu Bapak Ibu diturunkan sebagai penyembuh atau penawar bagi orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kita ambil segelas air, kita bacakan pertama bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhi. Bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhi. Bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhih. Kita baca Al-Fatihah sebanyak hitungan ganjil 1, 3 ataupun 5 ataupun 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu Al-Baqarah 1 sampai 10. Setelah itu Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu As-Saffat was-Saffati saffa.
fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Setelah itu Al-Muluk 1 sampai 10. Setelah itu Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita tiupkan di air, lalu air itu Bapak Ibu kita basuhkan pada areal ubun-ubunnya, kita cucikan pada dadanya, kita basuhkan di pusarnya, kita basuhkan di telapak kaki kanan, kita basuhkan di telapak kaki kiri, dan air itu kita kembalikan ke tanah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustadz, bagaimana cara menyapukan air itu Ustadz ke ubun-ubun, ke dada, ke pusar, ke telapak kaki kanan, ke telapak kaki kiri? Insya Allah kita akan lanjut kepada episode kedua setelah pesan-pesan berikut ini.